الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الزاهرين نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين قال أما رسولنا فهو سيد الأولين Adapun Rasulullah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu adalah pemimpin orang-orang yang terdahulu dan pemimpin orang-orang yang terkemudian. Rasulullah itu orang yang paling hebat. Rasulullah itu tidak ada tandingannya. Rasulullah itu orang yang paling dicintai oleh Allah. Rasulullah itu orang yang paling alim, paling hebat, paling agung. Rasulullah itu dijamin oleh Allah selamat. Rasulullah itu diberikan oleh Allah Ta'ala keamanan. Secara ringkas, Rasulullah itu adalah manusia yang paling hebat dari awal sampai akhir. Kadada manusia selain Rasulullah yang paling hebat. Wa kana asyaddan nas khawfan, dan adalah Rasulullah orang yang paling takut terhadap Allah. Walaupun Nabi kita itu dijamin masuk surga, walaupun Nabi kita itu orang yang paling dicintai oleh Allah, paling hebat, paling agung, tetapi tetap Nabi kita itu takutan dengan Allah. Tetap Nabi kita itu berisi takut di dalam hati. Apalagi kita ini dijamin sejak kada takutan. Rasulullah aja takutan yang dijamin oleh Allah. Orang yang paling hebat ilmunya melawan hanya takutan dengan Allah, apalagi kita. Semestinya kita ini besar takutnya kepada Allah. Orang-orang yang sudah selamat, mereka tetap takut kepada Allah. Kita nang kada tentu lagi selamat, nun sawat kada takutan, nah itu artinya rugi. Rugi benar. Sampai di hati ini kada takutan. Dan adalah Nabi kita Rasulullah itu manusia yang paling takut. Hatta ruwiya annahu kana yusalli ala tiflin, sehingga junjungan kita Nabi itu sembahyang sidin atas kanak-kanak. Ada kekanak-kanak meninggal dunia disembahyangkan oleh sidin. Semestinya kekanak-kanak itu kalau usah sembahyang kada jadi masalah, hanya kada berdosa. Umur 10 tahun meninggal dunia, ada berdosanya. Umur 5 tahun meninggal dunia, ada berdosa. Walaupun seandainya kada disembahyangkan, kada apa-apanya. Walaupun yang kada didoakan, kada jadi masalah. Nah, cuma Rasulullah karena sidin ini ada di dalam hati rasa takut, lalu sidin menyembahyangkan kekanak-kanak yang meninggal dunia. Fi riwayatin annahu sumi'a du'a'ahu, dan di dalam riwayat yang lain disebutkan
ketika sidin menyembahyangan kehanakan yang meninggal dunia, lalu sidin berdoa. Apa doa sidin? Allahumma qini adzabil qabri, Allahumma qini adzabil qabri wa adzaban nar. Ya Allah, pelihara akan ini kanak-kanak dari siksa kubur dan siksa neraka. Kanak-kanak yang meninggal dunia sebenarnya ini akan disiksa, tapi Nabi kita karena ada di hati rasa takut, berdoa sedikit, berdoa tetap mendoakan si kanak-kanak tadi. Kenapa? Karena ada rasa takutan di hati. Seandainya ada rasa takutan, berarti kan aman, merasa selamat. Itu kan berdoa lagi. Ada ini walaupun sudah dijamin selamat, walaupun sudah dijamin aman daripada siksa kubur, tetap berdoa. Sebagaimana Nabi kita terhadap diri sidin. Sidin orang nang aman sudah, sidin orang nang selamat, tetap ya sidin sebenarnya, tetap ya sidin puasa. Padahal sidin sudah dijamin keamanan, padahal sidin sudah dijamin keselamatan. Kenapa jadi tetap sembahyang, tetap puasa? Karena di hati sidin ada rasa takutan. Nah, itu jawabannya. Apabila orang ada di hati rasa takutan, maka dia kadang merasa aman, maka dia kadang merasa selamat. Apabila di hati merasa selamat, merasa aman, ia kadang mau berdoa, ia kadang sembahyang karena ia sudah merasa aman. Tuhan punyanya maha pengampun, maha penyayang, aman sudah. Lalu kadang sembahyang karena ia merasa aman dan selamat. Banyak orang yang kada sembahyang ilmu sapuku karena ia memandang di situ tadi Tuhan pengampunnya, Tuhan penyayang. Jadi Tuhan itu apabila penyayang kada mungkin menyiksa. Nah, itu karena tersalah jalan, merasa aman padahal disiksa oleh Allah. Orang yang merasa aman itu tanda disiksa oleh Allah. Orang yang merasa kada aman, yaitu takutan. Kan kita asa kada aman, ya takutan. Kalau lah, aku jadi rumah ini asa kada aman, dapat duit. Nah, kalau hilang, nah ada rasa takutan. Lalu berdoa lawan Tuhan, ya Allah mudahan jangan hilang. Kenapa jadi berdoa? Karena di hati ada rasa takutan. Seandainya di hati kada rasa takutan, ini kada berdoa. Jadi Rasulullah berdoa. Kenapa jadi Rasulullah mendoakan si kanak-kanak tadi? Padahal si kanak-kanak tadi orang yang selamat sebenarnya. Ada jangan disiksa juga, ini kada balik lagi. Tetap sidin berdoa. Kenapa? Karena sidin kada merasa aman, kada merasa selamat, lalu sidin berdoa. Wa inna ma kana khabul anbiya ma fadha alaihim minan ni'am. Ini banyak terjadi orang-orang yang merasa aman di sini. Ada yang kadang lagi untuk ilmu, asa merasa cukup sudah, asa merasa aman, asa merasa sejahtera sudah. Itu bahaya, tipu daya daripada syaitan. Merasa aman. Mana amal banyak beribadah, merasa aman, asa masuk surga sudah. Itu tadi budaya juga. Jadi selama kita hidup di dunia, jangan sampai merasa aman, jangan sampai merasa selamat. Harus ada di hati rasa takut. Kenapa? Nabi aja sedih takutan, para nabi-nabi aja takutan, apalagi kita. Jangan sampai dilapas rasa takutan. Banyak orang yang jadi perampok. Kenapa dia menjadi perampok? Ini ada takutan. Banyak orang yang jadi maling. Kenapa jadi maling? Ini ada takutan. Bila inya
lawan Tuhan takutan lagi mereka dalam merampok. Nah orang yang merampok itu inya kada takutan, inya merasa aman. Kok aku inya merampok, inya kada kada mati, timbak aja tahan, nah merasa aman. Parang saja mantul, tumbak aja patah. Lalu inya merasa aman. Orang merasa aman itu pacangan bahaya. Orang merasa aman. Fir'aun merasa aman mati juga tinggal merasa harap lalu mengaku jadi Tuhan. Merasa aman. Jadi merasa aman itu salah satu dari tipu daya syaitan untuk menyesatkan kita. Makanya kalau orang yang jaga-jaga kayaknya takut, lalu merasa aman naiknya, terhadap apa aja aku nih, nimpas orang tahan juga. Nah, jadinya ada takutan, merasa aman karena tahan ditimpas, tahan ditimbak. Orang kada tahan ditimpas, tahan ditimbak, ya takutan. Aku merampoknya kalau ditimbak orang mati, nah ada rasa takutan. Lalu ini kata jadi merampok. Orang yang takut tadinya merampok merasa aman, lalu ini merampok. Wa inna ma kana khawful anbiya ma fadha alaihim minan ni'ami, dan bahwasanya takutnya para nabi-nabi itu bersama dengan nikmat-nikmat yang melimpah ruah atas mereka. Banyak nabi-nabi itu mereka takutan ketika diberi Tuhan kesugihan. Ketika diberikan oleh Allah kekayaan, duit banyak, emas banyak, intan banyak, makanan banyak, minuman banyak. Nah di situ mereka rasa takutan benar. Kalau kesugihan ini adalah tipu daya. Kalau kesugihan ini yang menyebabkan masuk neraka, cakap bahasa kitanya. Jadi para nabi-nabi itu banyak yang diberi Tuhan kesugihan, takutan benar dengan kesugihan itu. Mereka merasa bahwa kesugihan itu adalah cobaan daripada Allah yang harus dipelihara dan dijaga. Karena berapa banyak orang yang sugih akhirnya celaka. Berapa banyak orang yang kaya raya akhirnya mendapat kerugian. Takutnya para nabi-nabi itu ketika mereka diberikan kesugihan. Nah jadi kita sudah tahu namaran kesugihan itu cobaan daripada Allah. Tak sudah. Apabila sugih, ingat akan itu cobaan daripada Allah. Nah ketika sugih, orangnya pemalar benar, berarti dia kada tahan diuji oleh Allah. Apabila sugih orangnya berarti nya lepas daripada, berarti nya termasuk orang yang sabar. Maka bubuhan Nabi itu takutan sugih itu, takutan diberi kesugihan oleh Allah, ya semacam itu. Kalau sugih kaina, apakah mampu menyandang sifat pemurah? Nah itu, apabila sugih dicoba oleh Allah dengan kesugihan, apa cobaannya? Sangguplah inya bersifat pemurah. Banyak berisi duit, sanggup kada dia bersifat pemurah, diuji oleh Allah. Nah ya Tuhan, ikam beri kesugihan, ikam beri kekayaan, urusan lancar terus, nang dijual kayu terus. Nah ya Tuhan, ikam uji dengan harta yang banyak ini, pemurah kada. Apabila yang ada pemurah, berarti aja Tuhan ikam ni termasuk orang yang celaka. Nah itu
termasuk orang yang celaka, artinya kada tahan diuji oleh Allah. Miskin kayak itu juga sama aja ujian daripada Allah. Apabila kada sabar, miskin tadi, nah sama aja juga. Berarti kada tahan menyandang ujian daripada Allah. Tapi miskin lawan kaya sama aja di sisi Tuhan, kada ada beda. Nang beda itu, nang membedakan kita aja. Ini orang sugih, ini orang kaya. Kita aja nang membedakan. Mungkin kita membedakan orang sugih kuliah. Mungkin kita membedakan orang sugih itu sangat dihormati. Tapi di sisi Allah sama aja. Nah, membedakan orang miskin, orang sugih itu adalah takwanya kepada Allah. Itu aja yang membedakan. Jadi Allah itu kadang memilih kasih sayang pada siapa yang paling takwa, itulah yang paling dicintai oleh Allah. Siapa yang paling takutan, itulah yang paling dicintai oleh Allah. Namun kita bisa berpilih. Kalaulah orang jadi guru ini bisa berpilih. Anak muas, anak murid bisa saja nilainya tinggi, padahal orangnya menjawab ulangan banyak salah. Berpilih ngarannya itu. Apabila anak muas talambat, kan tetapi gagal hukumannya. Berpilih ngarannya itu. Guru nang baik adalah guru nang kada berpilih menuruti Allah. Nang pungas ka, nang kada pungas ka, apabila salah hukum. Nang sugih kah, nang miskin kah, apabila salah dihukum. Nah itu ngarannya kada berpilih. Allah kada berpilih. Miskin kah, sugih kah, apabila takwa surga. Apabila sugih pemurah surga. Apabila miskin sabar surga. Apabila miskin kada sabar neraka. Tuhan kada berpilih. Kayak apa aja hukumasnya kada dipilih, kada berpilih Tuhan. Kada sedikitan pian bubuhan orang-orang kafir, kada Islam tu nak memuaskan Allah. Nah apabila kafir, matinya kada Islam, neraka. Biar kaya emasnya, biar kulit kaya apa beningnya. Nah kalau bubuhan artis tu lip mining, tangan mining, betis mining, lalat aja kada tahu hingga. Saking miningnya betis, dikasainya apa-apa. Ini macam-macam kakasayan supaya harum, supaya bersih, supaya mining, bulu-bulu di awak diandakinya tercabutan, bersih awak. Allah kadang memandang bersih itu, kadang memandang kepuasan. Yang dipandang Allah adalah orangnya itu takwa kepada Allah, orang yang maasi lawan Tuhan, orang yang taat lawan Tuhan. Nah itu yang dipilih, dicintai oleh Allah. Biar bukan kayak jubik, artinya ada puas benar, kayak payung itu kisahnya tuh. Ada puas benar, tapi orangnya takwa. Apa baik surga? Kayak masuk surga kayak Nabi Yusuf rupa nyalakian. Nah jadi kayak apa aja rupa kita di dunia ini, kada puas selalu tadi kan. Apabila masuk surga puas. Kayak Nabi Yusuf beritaan masuk surga itu. Namun masuk surga mungkin kayak kita di dunia tidak adil Tuhan. Karena di dalam akhirat itu nang dipandang ini nang menyamanakan. Apabila memandang hati senang, dipandang kawanmu kada emas, maka nyaman kalau kada senang berarti kada surga ngarannya. Jadi di dalam surga itu apabila memandang bahagia, apabila makan bahagia, apabila minum bahagia. Jadi nang ada kebahagiaan selama-lamanya. Kada ada lagi nang sedih itu, kada ada lagi bahagia terus-terusan. Lamun kita di dunia ini kalau lah berganti-ganti, kadang-kadang bahagia, kadang-kadang sedih. Mau bahagia hati, kenapa bahagia hati? Anu pacahan benar sudah, mau senang melihat antamnya hujan lambat, hanya memacah pulang, sedih pulang. Bahaya jadi bulan apa jahat, malah mati pacahan. Nyari baca apalagi nyari baca nah kedua buting nanti timbul lagi. Antamnya hujan sekali lagi tenggelam binasa di pulau nanti. Bina gembira. Nah itulah dunia. Dunia ini
hendak bahagia selama-lamanya, kada ada sedih lagi ya di akhirat dalam surga. Kenapa jadi di surga tuh yo kada ada kesedihan? Jawabannya apa nang dikehendaki ada, itu jawabannya. Nang dipandang nyaman, nang dimakan nyaman, apa nang dikehendaki ada. Di dunia ini nang bisa sedih itu kehendak itu kada bisa. Itu nang menyebabkan sedih. Kenapa orang jadi sedih? Kehendaknya kada tercapai, kehendaknya kada sesuai. Ya Allah, kehendak tuh ibadah memacah tuh pada usah hujan dulu seminggu panjang dahulu inya hanya hujan. Kehendak kalau lah tak ketika memacah hujan hari sakit hati. Kenapa? Kada sesuai dengan kehendak. Orang berdatang tuh kehendak pasti diterima. Siapa yang berdatang kan diterima, barang diterima berarti sudah hendak ngarannya. Berdatang lalu kalau diterima orang sakit hati sedih, kehendak kada terlaksana. Di dalam surga itu bahagia terus. Kenapa? Karena kehendak itu selalu tercapai. Nah itu yang menyebabkan bahagia terus. Li'annahum lam ya'manu makrallahi ta'ala, karena bahwasanya mereka tiada merasa aman dari murka Allah Ta'ala, daripada tipu daya Allah. Orang nang disugihakan Allah, mereka kada merasa aman. Bisa saja kesugihan ini menjadi tipu daya. Aku misalnya diberi Tuhan kekayaan, aku harus hati-hati. Kenapa? Karena kesugihan ini bisa menyebabkan murka Allah, bisa menyebabkan merupakan tipu daya Allah, lalu timbul di hati rasa takutan. Nah itu sebenarnya yang bagus. Diberi kesugihan oleh Allah merasa aman. Wah, aku diberi kesugihan oleh Allah aman. Rumah ada penjaga sapam aman. Malam guring mengaruh aman, merasa aman dengan kekayaan tadi. Orangnya pemalas. Nah ini merasa aman dan kaya ini, itulah orang yang celaka. Orang yang diberi kesugihan ada takutan di hati. Itulah sifat-sifat para nabi. Ya Allah, alhamdulillah misalnya ulun banyak diisi duit, berdoa ini lawan Tuhan, mudahan duit ini berberkah, mudahan duit ini menjadikan jalan untuk pian cintai. Nya kada merasa aman, takutan ya Allah, ulun takutan benar harta ini titipan daripada pian. Ulun takutan kalau harta ini menjadi mencelakakan diri ulun. Nah itu rasanya bagus itu. Orang yang diberi kesugihan ada di hatinya rasa takutan. Ulun banyak bisi amas ya Allah sekilo. Ulun takutan benar kalau amas ini nang menyebabkan ulun masuk neraka. Buktinya ulun pamalan nah. Nah misalnya kita bisi duit, misalnya cari kabar di kampung-kampung, kawan-kawanan nih, menurut pendapat ikan apa nih kayak apa murah ada ikan nih penyumbingnya apa misalnya di kampung para satu ikan di Pangalan misalnya nih. Ujar kawan berarti kan menurut kawan kemalangannya. Terkadang kita nih terkadang orang pemalan itu kadang menyadari dirinya pemalan. Nah terkadang cuma kan seberetan bang, pada akan seberetan karena tersalah ulang. Orang yang diberi oleh Allah Ta'ala kesugihan, maka dia itu takutan. Itulah sifat para nabi-nabi. Itulah orang yang beruntung. Wala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tuhan memudahkan dan tiada ada yang merasa aman dari murka Allah, daripada tipu daya Allah, melainkan orang-orang yang masuk neraka, melainkan orang-orang yang merasa rugi, merasa aman, merasa sejahtera. Aku nih aman deh, pada jangan masuk neraka. Aku nih aman sudah, ibadah bujur sudah. Nah,
Sementara kita disuruh apabila kita beribadah, tuntung beribadah minta ampun lawan Allah. Kalau ada ibadah itu masih ada yang salah, baik bacaannya, baik perbuatannya, tingkah laku di dalam sembahyang, lalu ada rasa takutan, ya Allah, mudahan Dia terima. Takutan di hati kalau ada masih kesalahan. Ini Tuhan sudah memandangkan orang yang merasa aman itulah orang yang masuk neraka. Orang yang merasa aman itulah orang yang celaka. Allah memandangkan di dalam Quran. Yakin benar kita tahu. Bangun nih, kada usah lagi nuntut ilmu. Kenapa jadi kada usah nuntut ilmu? Aman deh, bujur sudah. Asal ada lagi yang kada diketahui, itu merasa aman ngarannya. Orang yang kada merasa aman, dia terus menerus mencari kebenaran. Kalau masih ada salah, nah itu orang yang beruntung. Orang yang kada beruntung hanya merasa bujur terus, merasa takut terus. Imam kita nang empat, Imam Syafi'i, Imam Malik, ketika mereka itu ditanya orang, kada sabarataan dijawab sini, kada sabarataan. Hendak dijawab di sini kalau ada yang ragu-ragu salah. Padahal hanya sini menjawab bujur aja, cuma masih ada keraguan sedikit. Baik daripada akan orang kada pintar, kada dapat menjawab, daripada menjawab nang ragu-ragu. Nah itu bukan pada orang yang luar biasa, imam kita seluruh dunia yang empat tuh. Karena mereka merasa sedikit ilmu, lalu hendak mencari terus, lalu hendak mencari. Apabila merasa banyak, iya stop. Wala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun, dan tiada merasa aman, tiada merasa selamat daripada tipu daya Allah melainkan orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka. Nah, jadi kayak apa aja kita nih rajinnya beribadah, tetap ada di hati rasa takutan. Kayak apapun kita ini suka menuntut ilmu, ada terus di hati rasa takutan. Itulah orang yang beruntung. Nang paling rugi kayak beribadah kada, nuntut ilmu kada, merasa aman. Nah ini paling rugi benar nih, paling rugi benar, paling celaka benar sudah. Beribadah kada, wah ini aman sudah, kada ada rasa takutan. Nuntut ilmu kada juga, kada rasa takutan menerima. Nah itulah orang yang paling celaka sudah. Jadi lagi daripada itu. Mudah-mudahan kita seberataan wabil khusus yang hadir pada hari ini diberikan oleh Allah Ta'ala rasa takut. Karena apabila ada di hati kita ini rasa takutan, itu merupakan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kada dicintai Allah yaitu orang yang kada merasa takut, walaupun inya ibadah, kada merasa takutan. Orang yang disayangi Allah Ta'ala itu orang yang takutan, ada rasa was-was. Dengar kisah orang bacaan takutan lawan neraka. Nah, bagus itu ngarannya ada rasa takutan. Kalau lalu lantaran ada takutan tadi, hati-hati jadinya, hati-hati benar. Lalu aku beribadah takutan ada, lalu aku nuntut ilmu karena takutan. Itu artinya kelebihan orang yang berisi takut. Biar nih jangan ada takutan, punya orang hadir di sini tuh paling kebawaan situ. Karena ada rasa takutan dan hadir. Kalau ada yang belum diketahui sama aja lawan belum juga. Nah orang ini sekedar membaca aja, sambil belajar juga lawan orang yang mengarang kitab.
Jadi nama mengarang kitab ini adalah Al-Imam Ghazali, sama-sama aja yang belajar belum belajar. Artinya sekadar membaca akan saja. Nam ampunnya ini Imam Ghazali, belum membaca akan saja. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan, rahmat, kasih sayangnya kepada kita berdua sehingga selamat dunia akhirat. Amin.